Baik ibu, silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan. Bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya datang juga. Silakan Bun. Insyaallah. Baik. Baik Bu, salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu, wabil khusus Saibul Bait, Umi Tata, dan semua yang hadir ini, komunitas Al-Khadijah. Tetapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Dan hendaknya sekali lagi Bu, karena itu kita jaga betul ya baiknya hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sekali lagi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Kenapa? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya belum kompak nih aminnya tadi.
Sekali lagi diulangi lagi nih. Ya. Jadi saya ulangi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Insya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sehat semua. Alhamdulillah. Ibadahnya lancar. Alhamdulillah. Tambah sabar. Alhamdulillah. Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Ini sebelum saya menyampaikan materi, saya mau berpantun dulu, Bu. Iya. Karena ada yang dari tanya-tanya dari Unri, ada yang dari orang awak. Ini luar biasa ya hari ini ya, Masya Allah, dihadiri dari Padang datang, dari Sumatera datang, dari Jawa datang, Masya Allah ya. Sampai dari NTB juga datang. Ya itu NTB juga, agam ya. Dari Makassar juga datang yang mewakili juga ya. Agak Kareba, baji-baji ya, Masya Allah, alhamdulillah. Bu, oh Betawi, waduh. Kalau Betawi mesti ya. Bu, jadi gini, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati. Manisnya janji bikin sakit hati. Baik ya. Ibu, jadi ya rumornya tuh gini. Rumornya kalau kita habis Ramadan, lihat 3 hal. Kalau habis Ramadan kok agak gemukan dikit gitu ya. Timbangannya naik, agak lebar, agak ngembung pipinya, semua badannya ya. Insya Allah kita bersangka baik dan kita doakan yang seperti ini. Insya Allah termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya. Kalau udah kaitnya syukur, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Tapi syukur yang kaitannya di dalam surat An-Nisa 147 ini jarang sekali dibaca. Syukur yang ada di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 147. Kok habis Ramadan agak kurusan dikit, rampingan dikit ya, agak ringanan dikit, timbangannya juga berkurang, Bu ya. Kita bersangka baik dan kita doakan insyaallah termasuk hamba yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Ibu tahu ada berapa ayat tentang sabar? Ini yang bisa jawab dengan benar nih hadiahnya umroh bayar sendiri. Ada berapa Bu ayat tentang sabar? Banyak itu berapa Ibu? Selusin dihalusin. Jadi ayat tentang sabar itu yang saya ketahui ada 96 ayat Ibu. Banyak sekali diantaranya Ibu hafal innallaha ma'as-sabirin. Tetapi satu ayat mewakili ayat tentang sabar yang lainnya ada dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Ya. Dan tetaplah kalian berjaga diri di negeri perbatasan. Itu kalau dalam kondisi peperangan. Kalau tidak dalam peperangan gimana? Tetap mawas diri dari bisikan hasutan syaitan yang merusak hati, iman, ibadah, akhlak kita. Ya. Baik, kemudian kalau habis Ramadan nggak gemuk, nggak kurus, kok stabil tetap. Ya. Berarti insya Allah kita bersangka baik dan doakan insya Allah ini tergolong orang yang istiqomah. Insya Allah ya. Ibu ngerti orang tuh Bu kalau sampai makamnya istiqomah, jin setan iblis pun tidak akan mampu menggoda. Ya, jadi dalam satu riwayat itu gimana jin iblis mereka bermusyawarah, berkongres, gimana orang yang satu ini? Aduh udahlah kalau orang satu ini biarkan. Oh enggak, harus kita goda. Percuma. Kenapa? Orang yang makamnya sampai istiqomah Allah nyatakan di dalam surat Fusilat. Surat Fusilat itu Quran saya surat yang ke-41 loh Bu ya. Sama ya. Alhamdulillah.
Iya. Di dalam surat 41 Fussilat ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia betul-betul jadikan prinsip pegangan hidup. Dimanapun, Ibu, kalau Ibu sering ditanya begini, mohon maaf ya, ada yang sudah ngaji bertahun-tahun Bu, tapi pertanyaan yang satu ini kadang-kadang nggak terjawab. Sebelumnya aku nak tanya lebih dulu, Ibu-ibu apa sih hakikat zikrullah? Mengingat Allah. Mengingat Allah itu kan artinya Oh iya. Oh bersyukur. bersyukur, lain lagi. Hakikat zikrullah itu apa? Mendekatkan hati. Mendekatkan hati, jawabannya cukup baik sekali. Tapi mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Ya, ya. Jadi hakikat zikrullah adalah selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Nah, jadi selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan, di semua permasalahan. Ada masalah apapun, masalah solusi, ujian apapun, kembalikan kepada Allah. Makanya Bu, orang yang sering stres, bermasalah itu kan apa? Rasa memilikinya berlebihan. Menginginkan sesuatu yang keinginan itu tidak tercapai, tidak terpenuhi. Padahal Bu, boleh jadi sesuatu itu buruk menurut kamu, tapi baik menurut Allah untuk kamu. Sebaliknya boleh jadi menurut kamu itu baik, tapi sebetulnya menurut Allah nggak baik untuk kamu. Maka kalau kita sudah bisa menghadirkan Allah di setiap keadaan, di semua permasalahan, itu nikmat Ibu. Makanya ada kata Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'an. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan, ya, sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah artinya nerima ing pandum, menerima apa adanya. Contohnya makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Iya. Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari ternyata positif bisa mengakibatkan darah tinggi loh Bu. Iya betul. Masa sih iya ini lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Baik, kembali Bu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya betul-betul dia kaitkan semua permasalahan kepada Allah. Kalau saya punya ini punya itu bukan karena pintar saya, bukan karena cerdas saya, bukan karena sehat saya, bukan karena teman sahabat saya, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Sebaik apapun niat yang sudah kita rancang, kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah, nggak akan terjadi. Tapi ada pertanyaan begini, kalau ibu-ibu ini panjenengan semua udah siap ngaji, udah rapi semua, begitu mau berangkat ngaji sudah dikunci, pas di halaman ditelepon sama adiknya, kering, assalamualaikum, salam. Kenapa Dek? Ibu meninggal. Padahal ibu udah mau ngaji, coba dapat berita kabar ibunya meninggal. Kira-kira ibu tetap ngaji apa enggak? Mesti ibu tetap ngaji. Ya, mesti ibu tetap ngaji. Kenapa? Ini ceritanya meninggalnya ibunya, yaitu lagi umroh sama adik. Gitu. Ya. Gitu Bu Tata ya. Astagfirullahaladzim. Enggak Bu, sebetulnya ingin saya katakan gini, kita itu sering dipengaruhi oleh keadaan. Mestinya kita yang mengkondisikan keadaan. Sebab kalau kita selalu dikondisikan oleh keadaan, itu yang selalu masalah kita Bu. Akhirnya masalah kecil jadi panjang. Ya. Marah itu gampang loh Bu, tapi efek akibat marah itu Masya Allah panjang sekali. Ya. Jadi usahakan, coba kalau misalkan ya sudah, kalau misalkan ibundanya atau ayahandanya meninggal, datang ke majelis ilmu, Ustadz, teman-teman ini saya dapat berita duka, kenapa ayahanda saya atau ibunda saya meninggal, tolong Ustadz, teman-teman doakan, kan langsung mendapatkan doa yang baik. Ya, walaupun hanya mungkin 5-10 menit kemudian langsung izin. Nah kadang kita itu tadi dikondisikan oleh keadaan, bukan mengkondisikan keadaan. Baik, intinya Bu, sampai apa? Ini yang menarik sekali, surat Fussilat ayat yang ke-31 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia pegang teguh istiqomah hingga akhir hayatnya apa? Ketika menjelang kematian Bu, dihibur oleh malaikat, dijaga oleh malaikat. Apa kata malaikat atas perintah Allah? Allah takhafu
wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu enggak usah takut, kamu enggak usah bersedih. Kenapa? Karena kamu dapat berita gembira, kamu akan menjadi penghuni surga. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih siapa dulu, Masya Allah. Jadi intinya yang syukur baik, ya, yang sabar baik, yang istiqomah baik, yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik. Lalu yang salah yang gimana? Yang salah yang nggak mau beriman, yang nggak mau beribadah, yang salah yang sombong, yang salah yang suka nyalahin orang, yang salah yang suka nyakitin anak mertua. Halo? Ya, yang salah suka ngomongin orang, yang salah suka cari-cari kesalahan orang, yang salah merasa benar sendiri, ya. Yang salah tidak mau menyegerakan tobat, yang salah yang tidak mau menerima nasihat, ya. Yang salah adalah yang tidak mau merubah diri untuk menjadi lebih baik. Bu, mohon maaf ya, hidup ini pilihan. Mau bangkit atau mau sakit, mau tumbuh atau layu. Mau bahagia atau mau sengsara, mau begitu-gitu saja atau mau berubah, tergantung kepada kita. Di mana kita mau berubah baik, insya Allah perubahan itu akan Allah berikan kemudahan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga kita ini setelah Ramadan, yaitu seperti yang kita tahu, Ibu masih ingat kan? Target kita menjalankan shaum Ramadan kan ada 3 kan? Ada masih ingat Bu? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Masya Allah.